semuanya, perkenalkan nama saya Adinda Fitriani dan rekan saya Kamea Sari. Di video kali ini kami akan mengajak teman-teman semua untuk mengenal lebih dalam tentang apa tuh Maya. Kita akan bahas mengenai apa itu Mahkamah Konstitusi, cara dan ketentuan menjadi Mahkamah Konstitusi, dan masih banyak lagi, Dinda. Wah, menarik banget nih. Yuk, simak lebih lanjut. Check it out! Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara baru sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di ibu kota negara Indonesia. Nah, yang kedua kita akan membahas mengenai dasar hukum Mahkamah Konstitusi nih. Apa aja sih? Yang pertama itu ada pada pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada pasal 7B ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga ada pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Nah, yang keempat itu ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Nah, yang ketiga kita akan membahas mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi, yaitu 4+1, di mana ada 4 wewenang Mahkamah Konstitusi dan juga 1 kewajiban yang harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, apa aja sih? Yang pertama itu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Yang ketiga yaitu memutus pembubaran partai politik. Yang keempat itu memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Nah, yang kelima ini adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden sesuai dengan undang-undang dasar. Selanjutnya kita akan bahas fungsi Mahkamah Konstitusi. Fungsi Mahkamah Konstitusi atau MK pada dasarnya itu berkaitan erat dengan peranannya sebagai penjaga konstitusi, the guardian of the constitution, dan pelindung prinsip negara hukum. Di sini sudah ada 5 fungsi utama dari MK. Yang pertama, menjaga supremasi konstitusi, di mana MK berfungsi memastikan bahwa semua peraturan perundang-undangan dan tindakan lembaga negara tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, sebagai penegak prinsip negara hukum, MK menjamin agar hukum dijalankan secara adil, demokratis, dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusional. Yang ketiga, sebagai penyelesai sengketa konstitusional, MK menyelesaikan konflik atau sengketa antara lembaga negara yang memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Dasar serta sengketa hasil pemilu. Yang keempat, sebagai pelindung hak konstitusional warga negara. Lewat pengujian undang-undang, MK bisa melindungi hak-hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Lalu yang terakhir, sebagai mengawasi proses demokrasi. Dengan memutus sengketa hasil pemilu dan perkara pembubaran partai politik, MK turut menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Selanjutnya, apa saja sih syarat-syarat menjadi hakim konstitusi atau yang kerap disebut hakim MK? Terdiri atas 4 syarat, yaitu ada syarat umum, khusus, administratif, dan bebas rangkap jabatan. Syarat umum dapat diangkat menjadi hakim konstitusi atau hakim MK terdapat pada pasal 24C ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, terdapat syarat khusus untuk menjadi hakim konstitusi yang diatur dalam pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Apa saja sih? Yuk simak lebih lanjut. Ada 8 syarat khusus untuk menjadi hakim konstitusi. Yang pertama, harus warga negara Indonesia. Yang kedua, berijazah doktor atau strata 3 dengan dasar sarjana strata 1 yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum. Yang ketiga, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang keempat, berusia paling rendah 55 tahun. Yang kelima, mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Yang keenam, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketujuh, tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan. Dan yang terakhir, mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 tahun dan atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung. Pasti dari kalian ada yang bertanya-tanya, berapa lama sih masa jabatan hakim konstitusi? Ketentuan masa jabatan hakim MK adalah hanya 1 periode dengan waktu paling lama 15 tahun. Hal ini dikarenakan usia paling muda untuk menjadi hakim MK adalah 55 tahun dan diberhentikan secara hormat pada usia 70 tahun. Lalu,
Ada berapa hakim konstitusi? Hakim konstitusi terdiri dari 9 orang anggota. Dari ke-9 orang anggota hakim konstitusi masing-masing diajukan 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden. Nah, simpulannya, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang menjaga konstitusi melalui pengujian undang-undang, penyelesaian sengketa lembaga negara, memutus sengketa hasil pemilu, dan membubarkan partai politik. Mahkamah Konstitusi juga berperan penting loh dalam menegakkan hukum dan demokrasi di Indonesia. Demikianlah pemaparan materi mengenai Mahkamah Konstitusi pada hari ini. Semoga materi yang tadi dapat menambah wawasan kita semua dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya peran konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum